Lestari. Lestari selalu. Hai, perkenalkan nama saya Tirta Grata, saya Ketua Umum Maparaca. Dan di samping kiri saya ada Paul Balvaris Putra Buras selaku Sekretaris Umum Maparaca, dan di samping kanan saya ada Kanda Amir dari Angkatan 4. Jadi Sobat Bumi, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan tentang perjalanan kami ketika melakukan kegiatan pendakian bersama ke Gunung Bulu Saraung. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pengambilan SAR Angkatan Muda. Jadi Sobat Bumi, kita akan menceritakan kepada Sobat Bumi mulai dari persiapan kita sebelum berangkat sampai kita sampai ke sekret kembali setelah berkegiatan. Jadi sebelum kita berangkat itu persiapan kita yang pertama yang pasti latihan fisik, yaitu TC. Jadi kita TC itu selama 2 minggu ya? Ya, 2 minggu betul. Kurang lebih 2 minggu kita latihan fisik. Ada beberapa latihannya yang khusus buat pendakian. Apa aja tuh kan? Ada banyak sebenarnya. Bukan cuma fisik dipersiapkan ya. Nah, selain itu juga ada mental yang harus disiapkan. Kalau yang fisik itu paling utama kita wall sit, terus ada jogging kecil, terus yang selanjutnya ada sprint tanjakan. Nah setelah itu juga kita melatih mentalnya kita gitu. Seperti itu. Dan perlu dinotis juga kemarin itu kita waktu training campnya itu berbarengan dengan Angkatan Muda. Jadi kita bersama, kita lakukan isi, tidak hanya Angkatan Muda tapi pengurus yang ada saat itu ikut berolahraga juga. Selain itu juga bukan cuma selain isi dengan selain fisik dengan mental, ada juga yang harus dilengkapi kayak seperti administrasinya, mengisi postmortem kan? Nah, seperti itu ya. Isi postmortem itu apa saja, Paul? Ya, dalam postmortem itu ada data diri, kemudian peralatan yang dibawa. Nah, jadi peralatan dibawa itu harus didetailkan di dalam postmortem tersebut. Ini demi kepentingan nanti bila ada terjadi sesuatu di saat kita mendaki, tim SAR dapat dengan mudah melacak posisi kita menggunakan data-data yang sudah ada dalam postmortem. Oh, jadi tidak sulit lagi ya? Iya. Nah, itu diarsipkan di mana saja itu? Ya, jadi postmortem itu diarsipkan di untuk arsip Maparaca sendiri ada, kemudian kita juga diarsipkan di pos registrasi. Oh iya. Administrasi selain postmortem kita juga menggunakan surat izin orang tua. Jadi kita mengeluarkan surat izin orang tua itu kemarin kepada semua peserta dengan harapan dengan tujuan agar kegiatan ini memang sudah disetujui. Jadi berarti ini kita melakukan pendakian dasar pendaki gitu ya? Iya, jadi kita harus tadi yang pertama itu fisik, mental, kemudian administrasi, mulai berupa postmortem dengan surat izin orang tua. Iya. Berarti dasar pendaki ya? Iya. Dan itu kemarin kita TC itu 2 minggu. Nah, kebetulan karena kita kan sekarang ada proker nursery, jadi kita awalnya di minggu pertama kita lakukan TC ringan karena kita mengurus di nursery, kita olah dulu tanamannya kita supaya siap nanti saat di minggu depannya itu kita bisa lakukan monitoring saja. Jadi itu di minggu pertama kita bagi waktu sebaik-baiknya antara nursery dan TC. Berarti padat kegiatannya nih. Ya, sangat padat kan. Kita apalagi nursery masih di tahap awal, kita masih butuh banyak tenaga di sana. Ini memang sangat melelahkan. Apakah itu mengganggu jam kuliahnya? Jadi ini kuliah. padat dari mana urus nursery tadi kegiatannya, tambah lagi persiapan untuk pengambilan sayap di Bulu Saraung. Kalau untuk mengganggu kuliah sih tidak, karena kita kegiatannya selalu di luar jam kuliah dan kita usahakan itu selesai di jam 8 jam 9. Jadi ya masih ada 1-2 jam bila ada tugas yang harus dikerjakan. Selain itu salah satu keuntungannya di sini kita kita punya banyak anggota dan banyak juga teman-teman bisa saling berdiskusi di sana, ada tugas-tugas dari kampus sehingga itu lebih cepat untuk selesai. Apalagi banyak senior yang alumni kan, Iya, bisa sharing-sharing mengenai tugas kah, atau mengenai pencinta alam mungkin.
betul sekali kan. Jadi itu sangat membantu untuk mempermudah. Berarti organisasi ini tidak mengganggu jam kuliah. Mantap sekali. Sangat betul kan. Malah mendukung karena punya koneksi kepada orang-orang yang sudah ahli di bidang ini kan. Mantap. Berarti tidak sia-sia masuk di Maparaca. Tentu saja. Ini kalau ada yang mau daftar wajib ini. Organisasi wajib di Poltek Pak. Daftar lah. Nah, kalau untuk perlengkapan itu kita ada PIC-nya, ada Ardi dan Firman. Jadi mereka itu bertugas untuk inventarisasi barang-barang apa saja yang kita butuhkan ketika berkegiatan. Kemudian mereka itu cek di secret barang-barang tersebut, kemudian dipisahkan dari barang-barang yang lain supaya ketika kita mau berangkat kita sudah bisa packing barang-barang tersebut dengan mudah karena sudah terpisah dengan barang-barang yang lain. Begitu kan ya. Dan juga ini ada beberapa barang pribadi dan barang-barang kelompok juga. Jadi ketika berkegiatan yang dipersiapkan oleh pengurus itu, teman-teman pengurus dan yang akan berangkat itu perlengkapan kelompok. Untuk perlengkapan pribadi sendiri disiapkan oleh pribadi yang mau berangkat gitu. Oh, berarti Masing-masing ya. Iya, masing-masing. Kalau ke perlengkapan pribadi itu masing-masing. peralatan kelompok itu apa? Misalnya kalau peralatan kelompok ini kan banyak nih, ada tenda, ada ini segala macam. Itu persiapannya pasti kan ada peserta. Iya. Itu berapa tenda yang harus disiapkan? Untuk tenda sih karena kemarin sebelum berkegiatan itu kita sudah pastikan berapa orang yang mau berangkat. Nah, kemarin itu ada 27 orang yang fix berangkat. Kemudian kita hitung ini ada berapa tenda yang kita butuhkan. Kemarin di atas kita bawa 6 tenda. 6 tenda, ada 3 tenda 4. Maksudnya 4 orang. Iya kan, tapi itu bisa muat 5 orang kok. 5 orang. Iya, karena 4, tendanya 5 orang. ya 4 sampai 5 orang. Kemudian ada tenda 2 dan ada tenda 3. 3. Nah, selain kita siapkan dari perlengkapan kelompok itu yang disiapkan Ardi sama Firman, yang berangkat juga ada yang bawa tenda sendiri kayak Kandaride dan Kanda Cupra itu bawa tenda sendiri. Gitu deh. Iya kan. Tadi kan sudah tenda. Iya, benar. Sekarang makanan. Nah, apa saja kalian makan di sana? Di gunung. Wah, lumayan banget kan. Kita makan enak kan dah. Kita makan ayam. Dan juga nah, seperti yang sudah di-mention sama Paul tadi, kita kan ada nursery. Kita itu bawa hasil dari perkebunan kita sendiri loh. Mantap tuh. Iya kan dah, dari Dan microgreen. kemarin panen ini ya, microgreen sawi pakcoy itu. Iya, saya pakcoy. Dan rasanya enak sekali. Menikmati hasil sendiri. Iya kan. Baik. Perjalanan yang ke Bulsar ini makanannya itu luar biasa, beda dari Maksudnya bedanya apa ini? Luar biasanya apa? selama ikut mendaki selama ini makanan yang paling mantap itu kemarin ya waktu ke Bulsar. Kita makan ayam dari makan Isinya ada di malam Sampai makan pagi. Siapa dulu dong bagian dapur? Kalau di Maparaca itu kan dah yang saya sangat salut itu karena ketika kita melakukan kegiatan itu kita makannya pasti enak-enak. Kita nggak pernah itu makan mie atau makan apa begitu. Ketika berkegiatan pasti makannya yang enak-enak dan menambah stamina. Terus kalau minumnya bagaimana kan? Air minum di sana kan tidak ada. Untuk air minum itu kita persiapkan saja jerigen dari sini. Jadi nanti airnya kita ambil di atas pakai jerigen yang dibawa dari sini. Karena ada mata air di sana. Ada mata air di sana. Dan bawa tumbler juga, jadi setiap orang itu pasti wajib bawa tumbler untuk perlengkapan pribadi. Tapi harus diisi air, jadi bukan tumbler kosong. Nah, tadi di-mention mie. Kenapa ini mie? Tidak makan mie. Maksudnya kan kita melakukan sama dengan pendaki-pendaki lain pasti yang instan, yang cepat, yang pasti mie. Kenapa itu tidak makan mie? Kan ribet kan kalau masak ini kan tinggal instan yang ada, tinggal masak air panas, rebus selesai. Kenapa itu? Kalau saya personal kalau makan mie saat mendaki itu bikin cepat. Tidak enak badan kalau setelah makan mie. Jadi itu Dia pribadi. lebih menghindari mie karena
selama beberapa kali mendaki dan kita makan itu, after efeknya badan jadi kurang segar, kurang kepala pusing begitu, dihindari kan. Dari di anak kita Kalau dari saya kan karena kita ini berkegiatannya yang menguras fisik, stamina, sangat-sangat menguras tenaga. Jadi kita juga butuh asupan yang bagus kan, seperti kalau misalnya mie itu tidak, misalnya sudah masuk ke dalam tubuh itu tidak memberikan stamina yang banyak. Nah kalau kita makan nasi, makan ayam, makan sayur, itu staminanya beberapa kali lipat dari mie. Jadi mending kita prepare untuk untuk energi kita itu. Jadi kita mending makan yang seperti nasi, daging daripada makan mie gitu. Ini makannya tuh kan nasi sama Ayam. Sayur itu sayur apa saja yang kemarin dimakan guys? Kemarin itu kita bawa labu siam, terus bawa sayur microgreen juga, dan ada wortel. Jadi sayurnya itu sayur-sayur. Nah, jangan lupa juga kalau bawa ransum itu kita lihat bagaimana, apakah ini sayurnya akan bertahan beberapa lama, makanannya itu bertahan beberapa lama. Karena kemarin itu kita buat tahu tempe, kita sudah goreng dulu, sudah digoreng, ayam juga sudah digoreng. Jadi ketika mau dikonsumsi, kita sisa campur-campur kayak sambal gitu. Jadi rasanya lebih cepat dan lebih enak. Jadi sudah disiapkan Iya. sebelumnya. Ya sudah Itu untuk packingnya itu bagaimana kalau soal langsung? Kalau packing ransum, jadi di Maparaca itu ditekankan zero waste. Nah, setiap berkegiatan kita selalu berusaha untuk meminimalisir penggunaan sampah plastik. Nah, jadi kemarin itu yang wadah-wadah plastik itu kita manfaatkan untuk masukkan misalnya makanan itu kita masukkan, kita potong-potong yang kayak sayur, ayam itu yang sudah digoreng, kita masukkan ke dalam satu wadah, kemudian kita bawa. Jadi ketika berkegiatan kita itu tidak banyak sampah plastik lagi. Jadi yang kita bawa itu wadah. Nah, wadah itu bisa kita gunakan kembali ketika berkegiatan berikutnya. Jadi kita tidak membawa banyak sampah plastik ketika ke atas. jadi persiapannya ini mantap itu. Iya kan, harus isinya memang ada sekarang tempat sehat 5 sempurna nih, Wajib. mantap. Ada telur, ada gizi, ada karbonnya juga. Iya. Mantap. Tadi barang sudah, makanan sudah itu. Terus bagaimana itu persiapan sebelum berangkat? Kan ini barang-barang itu di packing, itu digabungkan kan begini. Betul. Nah, itu yang sudah saya mention sebelumnya. Jadi kita itu ada PIC untuk perlengkapan. Ada Ardi, ada Firman. Nah, mereka berdua ini kan sebelumnya sudah list carrier yang mana yang untuk perlengkapan kelompok. Jadi ketika sebelum berangkat, 2 jam sebelum berangkat mereka sudah stay di Secret. Kemudian semua barang itu mereka packing ke dalam carrier yang sudah ditentukan. Seperti itu, karena di mana tempat tenda, satu carrier satu tenda, di mana tempat ransum, di mana tempat barang-barang yang lain seperti flysheet dan lain-lain seperti itu. Berarti persiapan ini sudah ada datang kelompok pribadi. Nah, inter kelompok mungkin sudah masuk di kelompok sudah masuk juga kayaknya tenda. Iya, kan? Termasuk kelompok itu kan. Kalau tenda, kompor juga mungkin, kompor langsung makanan tadi rangkaian sudah makanan begitu deh. Kita coba snack. Iya kan. Jadi kalau misalnya kayak Snack kalau snack ciki-ciki. Jadi kalau misalnya lagi malam lagi ngobrol-ngobrol evaluasi itu sambil minum-minum susu, minum kopi, teh, sambil makan-makan snack gitu kan ya. Supaya lebih kenyang, lebih berstamina. Mantap ya persiapannya. Iya dong, mantap dong. Maparaca selalu siap untuk melakukan sebuah pendakian. Karena memang ada yang namanya manajemen pendakian, manajemen perjalanan. Dan itu sudah diterapkan kemarin. Iya. Materi yang sudah dikasih sama organisasi betul-betul diterapkan di lapangan. Betul sekali kan. Harus. Kalau kapan tidak diterapkan,
maka perjalanan itu akan tidak berjalan sesuai rencana. ya dapat Boleh gitu. Pasti ada saja hal rintangan, halang-halangan. Gitu. Nah, jadi tiba di hari keberangkatan itu kami make sure lagi barang-barang kemarin yang sudah di packing apa ada yang kurang. Kemudian kalau sudah semuanya sudah lengkap, kita briefing dan kemudian let's go. Berangkat Iya kan? dari Secret Memperancang di kampus Politeknik Pariwisata Makassar. ke mana? Ke desa Tompobulu Tompobulu ya. ditangkap. Kita Mesti kemarin mesin berapa jam itu kayak gitu? 4 jam Kita- kurang lebih. ya, Iya kurang lebih 4 jam kan? start jam 11 sampai di sana sekitar jam 3 kurang lebih. Nah, sampai di sana tadi dibikin di sana. Oh iya, untuk ini dalam perjalanan kita belum berterima kasih kepada Kredito yang sudah menemani kami dalam perjalanan. Terima kasih banyak Anda. Untuk transportasinya Kanda Tito. Nah, ini Kanda Tito siapa ini Kanda Tito? Nah, Kanda Tito itu dari angkatan 3. Kanda Tito dari angkatan 3. Jadi Kanda Tito kemarin yang membantu kami dalam transportasi. Jadi Iya, Kanda. Dan sebenarnya mungkin juga ada yang jadi angkatan muda itu naik mobil, Oh, jadi terus diikuti sama Paul tuh, dan kemudian ada juga beberapa yang motor. Ya, Di saya sengsara di sini. ya ini. jadi kendaraan kemarin cuman mobil. Ya, kita kemarin itu ada 2 tim. Jadi tim pertama itu ada angkatan muda, partisipannya itu naik mobil ditemani oleh salah satu pengurus yaitu saya sendiri. Sedangkan untuk tim yang lainnya menggunakan kendaraan bermotor, ya mereka ini tim cepat. Jadi mereka untuk berjaga-jaga mereka duluan ke depan, saling sambil hubungi kanda-kanda yang lain yang masih terpencar, bisa sama-sama ke sana. Nah, kita sampai kemarin itu jam 3-an ya. Iya. Setelah sampai kita istirahat, sholat makan, kita Isoma, sholat makan. Isoma. Juga sempat mengurus registrasi. Iya. Ya, bagaimana itu? Jadi kemarin itu kita mengurus registrasi untuk pendaki 27 orang. Jadi ya ada 15 orang angkatan muda. Kemudian ada founder Kanda Masdar. Wih, mantap. Ada founder ya. Ada founder Kanda. Kemudian ada dari angkatan Perintis, ada Kanda Meli dari angkatan Perintis. Sangat jarang sekali. Iya, Saya terima kasih Kanda Meli sudah datang. Kemudian dari angkatan 3 Kanda Tito yang sudah Tadi? kita, ya dari yang sudah memfasilitasi kita di transportasi Kanda Tito angkatan 3. Kemudian dari angkatan 4 ada Kanda Ride. Ride. Iya, angkatannya Kanda Ride. Dah, kemudian angkatan 5 ada Kanda Cuple. Ada Kanda Cuple. Cuple. Kemudian dari angkatan 6 ada Kanda Nisa dan Kanda Siraj. Oh iya. Tadi 27 orang, 15 itu angkatan muda, 12 itu pengurus dan demisioner Memperaca. Luar Jadi biasa. pengurusnya ada 5 orang berangkat kemarin. 7 orang demisioner ini menunjukkan kalau semangat Sesibuk-sibuknya. demisioner Memperaca itu tidak akan putus gitu biarpun udah tamat dari Politeknik, mereka masih semangat untuk berpartisipasi di Memperaca. Mungkin itu bukti loyalitas senior. Iya, ya. betul. Jadi selepas loyalitas dia mungkin ada tanggung jawab di dalam. Iya, betul. Terus kan membimbing juga ini angkatan muda kan yang mendaki ke atas. Jadi kita daki ke atas, kita mendaki sudah bersama dengan senior-senior yang sudah beberapa kali ke atas. Senior yang sudah jauh track recordnya itu dia. Iya, betul. mendampingi junior yang mungkin first time-nya untuk mendaki, membimbing ini kalau begini jangan begini. Jadi safety kita, rasa aman kita untuk mendaki ke atas itu lebih aman, tidak enak mendaki. Berarti tidak sembarangan saat mendaki betul-betul. Betul kan? Ya? Tidak langsung mendaki besok. Ayo. Nah, itu Bahaya bahaya gitu, bahaya gitu deh. Bahaya. Tidak ada latihan fisik, tidak ada persiapan. Persiapan tadi juga tidak ada. Iya. Langsung saja. Langsung saja. Apa istilahnya yang sekarang itu tiba masa tiba akal. Tiba akal. Betul. Yang sampai di sana pergi mendaki, ayo tiba-tiba trouble di sana. Iya. Nah, betul-betul ini manajemen pendakian harus ada. Dan tadi di
registrasi. Oh iya. registrasi. Jadi Nah untuk 27 orang itu per orangnya itu sekitar 18.000. Nah, iya 18.000 per orang. sudah berubah deh. Iya kan, Dan? Tahun lalu saya itu tahun 2000 berapa itu 2019 ke 2015 saya masih 5.000 kayaknya. 19 ya kan ya. Waktu angkatan pengadilan saya juga. Ini sudah 18.000 kan, dan itu sama dari weekday dan weekend. Jadi tetap sama 18.000. Dan juga ada biaya parkir untuk motor itu 5.000, untuk mobil itu 15.000. Jadi kemarin tuh sekitar 500-an, kurang lebih 500-an untuk 27 packs. Wah, 15.000. Iya. Jadi kalau Di mana ini satu orang di desa Bolucci. Ya di Topo Bulu itu kan ada. Kecamatan Bolucci di Iya kan? Kecamatan Bolucci desa Tompok Bulu. Tompok Bulu. Oh, di Di situ atas ada- sih, namanya Tompok Bulu. Kalau masa Bugis itu Tompok itu apa nih? Puncak Bulu. Puncak gunung ini ya. Mungkin Oh bulu kan bulu sama. Bulu. Seperti Oh ini. bulu gunung. Iya. Di Seperti Puncak gunung. Iya memang jalannya agak ini kan. Nanjak. Nanjak. Ya. nanjak dan berbelok. Iya. Kayak di Cambo Nanjak, tuh. berbelok. Nah, Cambo banget. Cambo ini begini lah. Ini sekali lagi kita berterima kasih kepada Kanda Tito selaku driver karena kemarin saya sudah Jauh gini. sangat Lihai lihai banget, dalam Kanda. memastikan keamanan partisipan semua. Sudah registrasi terus kita kemana? Setelah registrasi itu kita ada briefing singkat kita untuk pembagian siapa leader, siapa sweeper. Oh, tugasnya leader ini mungkin jadi pemimpin, pasti pemimpin pendakian selama perjalanan. Ya, selama perjalanan leader tugasnya itu untuk membuka jalan. Oh, membuka jalan. Ya, dia tunjukkan jalurnya ini. Dan dia Sweeper juga, apa? Sweeper untuk memastikan kalau kelompok tim memastikan ritme perjalanan. Bila ada yang cedera di belakang, sweeper segera menginformasikan kepada leader di depan. Nah, kita juga kemarin dibantu dengan alat HT yang ditoki. Jadi Oh, ada. ya. Wih, canggih Maparaca sekali. ada yang ditoki milik Maparaca sendiri. Saya dulu enggak pakai hati dulu. Iya. Kita dulu pakai suara-suara. Terak-terak di kanda. Enggak berteriak suara. Recording. Woi. Gitu dulu. Jadi ya, kita kemarin pakai HT, leader pegang satu, sweeper pegang satu. Sempat dulu kita pakai sempritan. Gitu kita dulu. Ya, kalau ada tim yang apa nih, yang ada tim yang agak minta break, minta istirahat, tinggal begitu. Sekarang ya ada HT. Mungkin break tidak break mungkin begitu kayaknya. Ya betul sekali. Mantap. Sangat Sangat kan energi buat Jadi tiup anunya. selain tadi sebelum kita mendaki itu kita sempat isi air dulu. Jadi kalau teman-teman ke Bulsar, teman-teman bisa isi air langsung di masjidnya. Nah, di situ air. ada masjid di Ya, sana? ada masjid di Di desa desa Tompok Tompok Bulu. Bulu. Oh, Jadi kalau kita naik ke atas itu ada pertigaan. Kalau kita belok kanan kita sudah ke jalur. Nah kalau kita lurus itu ada masjid di situ. Nah di masjid itu kita bisa isi air langsung saja dari kerannya. Dan itu kemarin saya sudah coba sendiri, rasanya segar, mantap. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, itu langsung saja isi di situ, Dingin, minum, segar. mantap. Tanpa Jadi- es. Jadi kemarin itu kita isi air di penuhkan di situ dan kita lanjutkan perjalanan dari titik start ke poin pos 1 ya. Itu lumayan itu tanjakannya di tangga, wah itu banyak itu yang kemana ini ke pos 1 Dari ke registrasi. registrasi kita isi air dulu di masjid Ya. terus kita lanjutkan perjalanan ke pos 1. Pos 1. Saya kira dulu tuh dilewati duluan sawah-sawah. Nah, Iya, iya kan dilewati dulu. Lewati dulu kebun, ada kebunnya masyarakat di situ. Kebun-kebun, ya habis itu sawah, kemudian itu naik Tangga. Tangga? Iya kan, tangga. Saya dulu Sudah ada tangga-tangga beton. Betul. Iya kan. Sampai di pos 1 itu. Iya kan, di pos satu. sampai pos 1. Nanti kaget itu ini. Bah, Tapi kayaknya enggak kaget jika. karena sudah diisi. Mantap. Enak nih kanda. Itu fungsinya sih kanda toh. Nah itu kanda waktu setelah briefing itu kita mulai jalan
bagi 3 tim. Tim yang pertama itu tim cepat. Mereka itu yang akan mempersiapkan perlengkapan kelompok seperti tenda, flexit dan lain-lain ketika sudah sampai duluan. Nah, tim kedua itu ini mereka tim yang akan mendokumentasikan perjalanan dan juga menganalisis keadaan sekitar seperti di pos 1 ada apa dan seterusnya. Kemudian tim 3 itu tim siaga, mereka itu yang memastikan bahwa semua peserta yang ikut itu selamat sampai tetap di on track sampai di tempat lokasi camp. Ini di Pulau berapa lagi kita ingin 1.500 1.300 kan? Oh, iya, 1.353 oh iya meter di atas permukaan laut. Iya, ada. Sampai terakhir saya tuh update-nya aku dengar itu sampai pos 10. Saya pendaikan itu kemarin itu pos 9 jadi sampai pos 9. Iya kan, jadi iya. pos 9 itu tempat area camp kan. Nah, pos 10-nya itu puncak. Oh, pos 10 puncak. Iya kan, pos 10 itu puncak. Jadi beda nih namanya sekarang nih. iya mungkin maksudnya beda apanya beda? Kenapa? Kan kemarin udah ikut kayak gitu kan. Lumayan ada penambahan pos, ada pos-pos shelter, baru. pos bayangan Oh, kan. pos bayangan. Iya, ada beberapa pos bayangan. Seperti dari pos 2 ke 3 itu ada shelter, 3 ke 4. Tapi tidak semua pos ada shelternya kan. Cuma beberapa untuk istirahat karena Ya, jadi untuk tim cepat kemarin itu kita tiba di area camp sekitar jam 6. Setelah kita tiba di area camp, kita langsung bagi 2 tim untuk survei lokasi. Jadi ada satu tim yang turun ke bawah untuk cek lokasi di bawah. Nah, setelah Di kita pos 9 ini? Ya, di pos 9 itu. Nah, terus setelah kita periksa dua lokasi ini, kita pilih untuk ada bangun camp di bagian bawah. Kalau dari pos 9 itu belok di sebelah kiri di jalur pengambilan air. Dan kita pilih untuk bangun camp di situ. kalau lebih luas juga. Ya, karena lebih luas Terus baru dekat dengan air. sumber air. Merayu. Setelah kita turun ke bawah, kita bagi lagi tim. Jadi ada satu tim untuk membangun camping, area camping, tenda. Ada tim yang persiapkan alat masak. Kemudian ada tim yang turun ke bawah untuk ambil air. Sekalian masak tadi jadi Untuk persiapan juga untuk makan makan malam. Nah, itu kebetulan saya ikut di tim ambil air yang kedua. Jadi itu jalur ke bawah itu benar-benar terjal. Terus sekali memang. Oh. Dan itu harus bawa lampu kalau kita mau turun ke bawah ambil air. Iyalah, karena malam itu maghrib. Jadi gelap nih. kebetulan waktu itu kan saya lupa bawa helm. Jadi pencahayaan pakai pencahayaan HP. Wah, waktu saya turun, kaki saya itu masuk di celah antara kayu dan ini. Jadi kayak masuk itu sampai di bagian paha. Kayak wah gitu kayak pertama kali rasanya kayak masuk di lubang. Kaget tuh. Kaget ya. Tambah panik, langsung panik. Nah, Mungkin itu dia fungsinya ada sih, kayak- kelengkapan alat tuh fungsinya kelengkapan alat. Alat lengkap harus dibawa, jangan Iya. lupa harus dipakai alat. Dibawa ke gunung tapi tidak digunakan pada saat mengambil air. Disimpan di Camp. camp. Ya digunakan di sana. Oh di Dulu wih, dipakai buat sama penerangan ini. Tim masak di. Baik sekali. Baik sekali Anda ini. Nah, itu dan untuk air di Pulsa sendiri itu kalau kita turun ke bawah di situ dia ada tiga penampungan. Nah, Yang apa sih itu? Tabung itu yang orange. Iya, untuk tabung orange. bak air. Iya, Bak bak air. air. Oh, ya. ada bak airnya. Ada kan? bak airnya. Oh iya ada memang tuh. Terus ada ininya juga kerennya. Jadi tidak terbuang sia-sia air. Wah, wajar Tapi kita bayar 18 ribu. sayangnya kan, Iya, kan. kalau kemarin kita tahun 2019 itu kan kerannya masih baik, jadi kita ambil airnya langsung dari bak. Tapi kemarin itu kita sayang sekali ternyata rusak di situ pipanya untuk sambung ke baknya, jadi kita ambil air itu langsung dari Di bak. bukan di bak, Pipa yang itu kan ada Oh, pipa yang langsung, disambung-sambung itu. Oh, di bagian dinding gitu. ininya. Oh iya. Ya, saya tahu. Oh, terus apa? Ambil air tuh, masak. Terus kalian itu makan kira-kira jam berapa? Kan pasti apa nih? Pasti lama itu. Karena menyiapkan porsi yang 27 orang. Mana yang masak nasinya, mana yang masak sayur, masak ini, masak itu. Pasti lama. Kalau soal itu kita tahu bagaimana Pak? Itu Kita- sekitar jam 9.
Jadi sekitar 2 jam 2 lebih. jam lebih. 2 jam lebih ya. Dua jam. Yang sebenarnya yang bikin lama itu bukan masak lauknya tapi masak nasinya. Nasinya iya bener. Karena buat 27 orang kan itu Kompor berapa kan dibawa? kita bawa kompor 3 Tiga. yang buat masak Satu. masak lauk 2, kompor buat masak nasi 1. Wah aja. Tapi enggak apa-apa sih. Karena kita pakai dandang. Dandang. Oh Ya, iya. dandangnya kanda Amir. Oh ada. Dan yang 5 liter kan Iya. 5 liter dari Latsan. dari Latsan. Terus jam 9 makan. Setelah itu apa dilakukan peserta sama pengurus sama senior? Kita evaluasi setelah itu. Iya. Kita langsung evaluasi kegiatan pada hari itu mulai dari keberangkatan sampai pada masa kegiatan. Pendakian sampai ke Apa yang perlu kita perbaiki lagi, kita evaluasi semuanya apa yang perlu diperbaiki, apa halangan mereka pada saat halangan kita bersama pada saat kegiatan kita ceritakan di situ. Dicari solusinya. Iya, dicari solusinya. Kalau misalnya masalah begini harusnya begitu, kalau ada trouble begini di jalan harusnya begitu. Jadi setiap yang mau punya trouble pada saat perjalanan yang misalnya kayak capek sekali atau apa, dia bilang oh ternyata karena begitu, kurang gizi apakah begitu. Dan juga setelah evaluasi itu kita bahas tentang ini juga kan kegiatan besok. Dan besok Iya, pengambilan. sebelum pengambilan saya. Oh iya. Jadi Jam berapa mereka tujuannya harus memang bangun? pengambilan selayar itu bukan Ah. cuma pendakian biasa. Pengambilan saya. Oh. Jadi kalau bangun mereka harus bangun jam berapa. Nah itu bagusnya karena kita sudah on time. Nah itu bagusnya ketika evaluasi. Jadi kita sudah kasih tahu bangun jam segini. Kita kemarin tuh bangun jam 4. Subuh. Iya kan, 4 subuh. Ketika jam 4 itu Pasti. sudah terlihat mereka semua sudah bangun. Mereka sudah menunggu untuk makan sarapan. Tapi kita sarapan kemarin. Hei, Enak kan? Saya kemarin bangun itu saya sudah ada di dapur. Iya. masak. Karena Masak dia atau makan? Saya Masak atau makan? tidur, bangun, saya di dapur ini. Kenapa ini ada orang masak-masak di sini? Bahaya sih. Ya, Kayaknya nanti minggu ke apa kayaknya. Tidur berjalan kan? Itu berjalan deh. Jadi bahayanya tuh tiba-tiba langsung sudah dicuras aja tuh. lumayan horor kemarin kan kita malam-malam itu banyak suara-suara orang berjalan, Ternyata suara-suara orang berteriak. Tapi ternyata itu ada pendaki lain. pendaki lain. Ya, jadi itu lagi teman-teman kalau ketika kita melakukan pendakian, apalagi kalau malam. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ternyata di situ ada tendanya orang lain, biasakan untuk bicara itu jangan mungkin mereka tidak bisa menyapa kan karena kita sudah tidur. Nah, tapi di situ kita terbangun lagi kan karena mereka di situ teriak putar musik. Nah, itu etika lagi, etika toh. Jadi ketika kita di atas itu, ketika kita mendaki itu usahakan untuk tidak mengganggu orang lain. Kita mendaki dengan sopan dengan baik supaya ketika kita ada butuh apa-apa itu pasti yang bantu orang yang ada di sekitar kita atau kan bagaimana kalau mereka sudah jengkel sama kita karena kita ganggu istirahatnya mereka. Di sisi lain juga mungkin kan ini kita bukan di tempat atau Iya, itu lagi kan dah. harus kesopan, harus Kita sopan lagi di tempat itu. Walaupun kita tidak mau sopan sama orang lain, kita sopanlah sama yang punya tempat itu. Lalu kan bukan cuma Iya, kita toh. iya. Betul. Harus Jadi itu kemarin. satu dengan yang punya ini. Apalagi kita di alam liar, kita tidak tahu bagaimana. Jadi teman-teman kemarin sudah istirahat, tiba-tiba banyak pagi-pagi curhat katanya, kemarin banyak yang begitu. Jadi istirahatnya terganggu lagi kan, apalagi kita paginya mau nanjak lagi ke ini puncak toh buat pengambilan selayar. Tapi ya puji Tuhan itu lagi karena sudah TC jadi stamina nya sudah oke, sudah makan enak juga jadi sudah oke. Pas ke atas itu puji Oh Tuhan. iya, pas selesai evaluasi itu kalian tidur jam berapa? Jam 11 ya kita tidur kemarin. Iya, sekitar jam 11 atau setengah 12 kita sudah istirahat. Iya. Semua Iya kan di mission yang apa segala Iya. macam. Ada Kita bincang-bincang. Oh bincang asik gitu. Bincang asik. masih ngobrol-ngobrol yang ini kan ya, sama Dewi Mission yang lain. Oh iya, mengenai mungkin kegiatan besok. Iya, kita bisa bagaimana. cerita mungkin mengenai pengalamannya. Iya, kan. Dan itu tempat asik paling tempat cerita paling asik sih kalau keadaan begitu. Pernah juga bilang ada reporter bilang
kalau kalian mau tahu sifatnya seseorang, ajaklah pergi mendaki. Intinya seperti itu, panjang jadi tapi intinya itu ajak pergi mendaki supaya mau tahu sifat aslinya ini orang, apakah ini orangnya peduli, care ke mana, egois ke mana gitu. Dan mungkin sudah ditahu pas semua pendakian ini seperti kemarin, mungkin semua individunya yang semua orang di situ terbuka, makanya sudah ditahu ya, oh begini orangnya. Mungkin seperti itu kayaknya dilihat kemarin. Itu bagusnya kadang mungkin karena juga kita berorganisasi, jadi sudah dibentuk karakter setiap orang untuk yang karakter berorganisasi, peduli begitu. Jadi ketika kita melakukan pendakian, tidak ada yang bos bilang di sana Saya makan ini. iya saya mau ini enggak. Rata semua. Jadi kemarin itu yang asiknya itu pada saat makan bilang, oh ini buat saya dan ini. Jadi satu piring itu ada yang bertiga, ada yang berdua. Iya kan dah. Jadi kayak makannya lebih enak, tambah enak, tambah enak lebih. Walaupun sederhana. Yes. Mana ada sederhana? Sederhana ayam. Sederhana tuh. Mana bawa barang pribadinya. Jam 11. Terus besoknya tuh ambil selayar. Sebenarnya ini ambil selayar apa sih fungsinya? Kan tujuan kan kenapa? Mau project dulu tuh di tanam apa pernah ditanya sama senior. Buat apa pendaki kalau ada tujuan? Apa tujuanmu ke sana? Kalau cuma ada tujuan cuma menikmati saja. Sudah ini jangan. Ini kan ada tujuan. Jadi tujuannya itu ambil selayar di Pulau Sarau itu apa? Kan pas ada tujuannya tuh apa sebenarnya tujuannya itu? Jadi tuh kan ini kan selayar sebagai identitasnya kita tuh ketika kita berkegiatan atau kita kemana-mana itu kita pakai selayar. Nah di selayar itu sudah ada nama, sudah ada angkatan, dan paling penting sudah ada logo Maparaca. Jadi kita kemana-mana itu kita bawa nama baiknya organisasinya kita. Nah jadi ini selayar ini sebagai identitas diri dan identitas organisasi. Dan juga selayar itu supaya kenapa kita ke Bulu Sarau kan? Karena ini kan tidak gampang untuk ke atas. Menyita waktu, tenaga, semua yang kita korbankan. Jadi ketika mereka sudah mengambil selayar, ada lagi maknanya. Terasa perjuangannya. Jadi selayar ini tidak sekedar diberikan saja, tapi mereka ada perjuangannya dulu. Wah, saya lewati dulu persiapan TC, saya lewati dulu persiapan siap-siap barang, saya lewati dulu jalur selama 2 jam mendaki dengan jalur yang begitu dari pos 1 sampai pos 9 sampai puncak malah. Ya, kemudian saya lewati tidur malam yang tidak nyenyak, tidur di mungkin ada yang kedinginan, iya apa betul, segala sekarang ada macam. yang kedinginan. Dia lewati dulu dari pos 9 ke pos 10 yang lumayan mendaki di situ, dan disitulah terima selayar. Dan ketika diberikan selayar itu ada perasaan, wah ini selayarku, ini selayar yang saya terima dengan pengorbananku. Dan di situ Sayang sekali sama selayar. itulah yang kenapa ada sebuah pendakian ketika menerima selayar ini memang ada rasa bahwa selayar ini milikku. Ada rasa pengorbanan. Ya, Jadi selayar ini tadi kayak bukan cuma sekedar identitas organisasi, menandakan sifat kepribadiannya kita. Ada maknanya. Maknanya bisa juga seperti kalau kita lambangnya sebagai perjalanan mencari jati diri lah. Jadi dia berjalan mendaki gunung itu sebagai sebuah proses pencarian. Dan ketika dia bukan cuma mendaki gunung, Iya. kan di gunung kan kita proses sambil selayar ini persiapannya. Jadi gimana perjalanan kemarin ada latsar. Awalnya dari latihan dasar, sebelum latsar ada persiapan segala macam. Jadi tidak gampang ketika mereka pegang ini, dan ketika sudah ada di mereka sudah siap untuk melanjutkan perjalanannya yang kemarin. Kan sudah dimulai dengan perjalanan yang berat. Jadi mereka sudah mempersiapkan diri bahwa ke depan ini mungkin akan ada yang lebih berat dari itu. Mereka sudah siap. Berarti bukan cuma selai kain, Iya kan? bukan cuma selai kain. Selai kain yang penuh dengan makna. Selayar ini juga kain yang memiliki fungsi juga. Iya, wah itulah Sebagai bisa digunakan untuk menyaring air atau sebagai bandage untuk tangan gitu. Ketika ada cedera kita bisa gunakan Patah tulang ya, terus sekali kan. Itu sisi lain fungsinya. Iya, sisi lain dari fungsinya.
Selayar. Maknanya besar di dalam terdapat nilai-nilai yang maknanya sangat besar ternyata deh. Iya kan, sudah sangat. Ketika lihat Selayar, kita flashback lagi. Oh, saya ambil Selayar dulu gitu. Ternyata sulit, ternyata ambil Selayar. Tidak langsung Selayar ini. Jadi sangat bangga ketika kita berkegiatan punya Selayar sendiri. Jadi jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang kan dah. Bilang Selayar, bilang harga dirimu. Nah, Ya, itu. itu dia. Di hari malam pertama Hari kedua kan, ya hari kedua di hari kedua jam 4 bangun jam 4 subuh Iya kan dah. di pos 9 Iya kan. dari camp naik ke pos 10 ke puncak Jam 5. jam 5 sampainya jam 5 ini sampai ke puncak berapa menit estimasinya kira-kira Sekitar 40 menit nanti. Iya sekitar. Itu juga jalurnya kita nanti Kota Batu. baik betul kan jalurnya begitu Iya. juga maksudnya Saya kebetulan Yusuf ya fokusnya. Saya tuh ikut sama angkatan muda, dan pada saat sampai di atas itu kita masih sempat dapat yang sunrise enggak? kalau sana sih enggak karena dia tertutup awan. Oh iya. Tapi masih kelihatan itu yang gunung-gunung yang keren banget gitu kan. Lu dapat view-nya deh. Dapat, Ada ada. hujan deh. Jadi kita masih sempat foto-foto sebelum pengambilan Selayar. Nah, pada saat sudah proses pengambilan Selayar, kita itu buka, kemudian briefing, sempat kata juga dulu penyampaian buat angkatan muda. Kemudian setelah itu pemberian Selayar oleh Fonda kita kan Ada ikut. dan di situ juga ada sedikit emosional yang rasa bahagia kan rasa bahagia ketika kita punya keluarga baru kan seperti yang sudah Kanda pernah bilang ketika kita punya angkatan muda kita serasa menunggu adik baru jadi kayak ditunggu-tunggu itu Kanda jadi kita berusaha untuk bagaimana cara kita jaga rawat ini adik kita sampai bertumbuh besar. Jadi begitu merasakan Kanda ketika kita punya angkatan muda kayak kita punya adik baru lagi kayak senang sekali rasanya terharu penuh dengan rasa haru pada saat itu. Menangis dong. Iya dong kan dada sedih-sedih Lagi gue udah datang. tangis bahagia kan tangis yang tangis Kita bahagia dokumentasikan itu semuanya. dokumentasi. Tapi setelah pengambilan Selayar itu ada penyampaian dari saya sendiri sebagai ketua umum dari Demisioner kemarin itu diwakili oleh Kanda Siraj dan kemudian dari Kanda Mas Darvan juga ada penyampaian. Setelah itu kita foto-foto untuk ini kan ada dokumentasi. Iya. Setelah itu kita turun ke lokasi kami kembali. Setelah itu kita persiapan makan Siang. Iya, makan siang. Jadi kan sebelum kita ke atas itu ada beberapa orang yang sudah ambil air. Ya, jadi pada saat pulang dari situ kita sedang masak, bongkar tenda. Kita sekalian paralel kan bongkar tenda masak. Jadi kita itu gantian buat ganti baju, persiapan. Jadi cepat Ki. Setelah itu makan, briefing lagi, kemudian kita pulang ke Makassar. bukan kan kita ke tempat registrasi dulu. Iya. Oh iya. Kita ke tempat registrasi dulu. Kemudian kita bersih-bersih dulu di situ kan, habis bersih-bersih Di mana? Di puncak. pos registrasinya kan. Iya, di situ kan ada toilet, kita buang air, Oh, iya. bersih-bersih. Setelah itu kan di bawah itu ada warung-warung, kita minum dulu. Setelah itu tidak sempat makan. Minum Sudah saja. makan tadi toh. Iya, pas makan lagi. Setelah itu pulang kita persiapan yang di mobil, naik sama ke mobil. Setelah itu yang di motor. Ya, setelah sesuai yang dari Makassar itu. Setelah itu kita pulang ke Makassar lagi. Sampai di Sekret kita Sekret mana itu? Sekret di Politeknik Pariwisata Makassar. Kita kembali ke Sekret. Setelah sampai di Sekret kita belum kan dah, masih ini dulu ngopi-ngopi. Iya. Iya, kita sampai di Makassar itu jam berapa? Turun ke Makassar kembali kita turun 5 ya, sekitar jam 5 sore. setengah 5 jam 5 lah sekitar itu. Sebelum maghrib, kita sudah di sini sebelum maghrib.
Dan kita istirahat sebentar, ada yang pergi makan, ada yang istirahat baring-baring. Setelah maghrib jam 6 lewat itu kita evaluasi. Jadi itu evaluasinya agak lama sampai jam 9. Baik lama. Iya, karena kita di situ cerita-cerita apa kekurangan kita, apa yang kekurangan diri masing-masing, evaluasi diri sendiri dan evaluasi kelompok. Dan di situ kita sudah tahu bilang ternyata pada saat itu kekurangan saya di situ, tapi kelebihan saya di situ. Jadi kita saling pengertian apa yang kelemahannya ini, kita lengkapi kelemahannya dia. Jadi kita evaluasi dalam keluarga. Sistem keluarga. Iya kan, cerita-cerita sambil kan. Setelah itu barang-barang yang sudah di packing kemarin kita kembalikan ke sekret, kemudian pamit pulang dan selesai. Besoknya kita ketemu lagi di sekret untuk melanjutkan nursery. Iya, besoknya itu pembersihan alat dulu. Karena kemarin sudah dipakai alatnya, jadi harus dibersihkan supaya tahan lama. Perawatan dia. Iya, perawatan kan. Setelah itu Bukan cuma manusia dirawat. alat-alat juga. Supaya tahan lama. Iya. Setelah itu kita lanjut lagi kegiatan kita yang nursery. Kita tanam lagi supaya bisa makan enak lagi. Iya. Oh iya, ini kan melakukan pendakian ke alam liar tuh. Apakah ini kegiatannya Maparaca ini jadi penuh sama kampus apa tidak? Pasti Kanda. Setiap kegiatan itu kita selalu didukung oleh kampus. Puji Tuhan kampus selalu didukung UKM-nya. Apalagi kita ini termasuk dalam wisata minat khusus. Sudah belajar toh Kanda, belajar menyangkut dengan pariwisata juga itu Kanda, mendaki, wisata minat khusus. Jadi berkesinambungan Kanda. Jadi ya pihak kampus mendukung kegiatan ini. Setiap kegiatan kita selalu didukung sama Politeknik Pariwisata Makassar, absolutely qualified. Jadi itu tadi kegiatannya Maparaca kemarin di tanggal 18 sampai 19 bulan Selayar. Ternyata seru tuh, Wadik. Jadi sudah didukung penuh di kampus. Persiapan juga Persiapannya oke. Dan perjalanannya juga aman. Safety first. Selain dukungan dari kampus, Kanda dukungan dari kanda-kanda seperti tadi kita bilang Kanda Tito sudah siapkan transportasi. Ransom ada? Ada. Oh iya. Kanda Rida dan Kanda Cuple bawa kue. Iya. Snack-snack gitu Kanda toh. Jadi makannya enak. Sudah ini Kanda. Tidak ada bedanya kita di gunung dengan di kota. Biasanya di kota makan enak, ini gunung makan enak. Kita di kota makan mie, tapi di gunung makan ayam. Perbaikan gizi lagi. Healing. Untuk tetap jaga kesehatannya kita di atas. Iya Kanda, iya. Daripada makan makanan yang tidak sehat, jangan itu sakit di gunung kan bahaya. Mungkin itu saja kayaknya. Iya Kanda. Bisa di-share kayak Iya. Kita bisa share-share ke teman-teman yang akan melakukan perjalanan ke Bulu Saraung. Jadi perhatikan selalu itu persiapan nomor 1, persiapan fisik dan persiapan alat-alat kita. Bisa saja. Ada closing statement? Apa kalau saya tahu? Ada, tapi tidak ada ya. Kalau dari saya kan itu tadi kita harus selalu mempersiapkan segala hal, fisik, alat, ransum, pokoknya segala hal harus dipersiapkan supaya meminimalisir trouble yang akan terjadi di pendakian dan juga tetap jaga sopan santun ketika kita berada di tempat lain yang bukan daerahnya kita. Gitu kan. Kalau dari saya, mungkin dari saudara Paul. Muka sangar begitu, saudara. Ya, kalau saya mungkin pendakian sebaiknya siapkan juga peralatan siaga seperti tali tadi, misalnya hujan dan jalur licin bisa digunakan itu. Kemudian juga siapkan juga flysheet siaga. Jadi itu kalau misalnya hujan bisa segera dibangun shelter sementara. Ada juga kalau kita ingin pergi ke Busar, ya seperti tadi harus lakukan TC, perkuat fisik. Ya kalau untuk ke Busar, TC tidak harus lama sekali 1 minggu 2 minggu itu sudah cukup TC-nya. Yang penting rutin. Ya betul sekali, yang penting rutin. Jadi sekian cerita kami tentang perjalanan kami kemarin ke Bulu Saraung. Semoga bermanfaat buat sobat-sobat bumi
Dan kalau butuh informasi lebih lanjut boleh mengunjungi Instagram kami @maparaca atau DM aja di situ. iya DM aja, butuh bantuan apa, informasi apa, pasti kami akan fast respon. bisa datang ke sekret. Bisa datang ke sekret kami di Poltek Parmakassar. Politeknik Pariwisata Makassar. Jalan Gunung Rinjani nomor 1. Oke, baik, mungkin sekian. Terima kasih dan salam lestari. Taris, Pak. Lestari selalu. Bullshit.